Pemirsa, kisruh internal dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan berakhir dengan aksi saling pecat pengurus DPP P3. Setelah sebelumnya Surya Dharma Ali dilengsarkan dari kursi Ketua Umum, balik SDA memecat pengurus DPP P3 yang melengsarkan dirinya. Sesungguhnya apa yang tengah terjadi di internal P3? Apakah kondisi ini terkait erat dengan konstelasi lingkar kekuasaan pemerintahan mendatang? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama Ketua DPP P3 Kubu Emron Pangkapi, Aunur Rafiq, dan pengamat politik dari Indobarometer Bapak Muhammad Kodari, dan kita juga akan menghubungi melalui sambungan telepon dengan Bapak Dimyati Natakusumah, dan beliau adalah Wakil Ketua Umum P3 Kubu Surya Dharma Ali. Selamat malam Pak Kodari, dan selamat malam juga Pak Aunur. Namun kita memulai dialog kita ada satu tayangan berikut ini, dan pemirsa, Surya Dharma Ali tidak terima dipecat sebagai Ketua Umum P3 melalui rapat harian DPP P3 pada 9 September lalu. Ia pun kemudian balik memecat 15 pengurus DPP P3 yang dianggap telah melanggar aturan partai. Pemecatan itu menurut Surya Dharma sudah diputuskan melalui surat keputusan yang ditandatangani olehnya dan Wasekjen Ahmad Ghazali Harahap. Mereka yang dipecat merupakan kubu yang memberhentikan dirinya, yakni seluruh Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua DPP Harian. Di antaranya yakni Emron Pangkapi, Suharso Manoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, dan Roma Hurmuzi. Surya Dharma Ali mengatakan DPP telah menimbang banyak yang tidak mengikuti ADART partai yang sah dan tidak menjunjung tinggi aturan partai, sehingga dipandang perlu untuk diberhentikan dari keanggotaan partai. Berhentikan dari keanggotaan yaitu Saudara Roma Hurmuzi, Saudara Suharso Manoarfa, dan Saudara Emron Pangkapi. Beliau sebetulnya tidak pada posisi tingkat kesalahan yang terlalu berat, ya. Tetapi juga kami akan menanyakan berkaitan dengan kesetiaannya kepada Ketua Umum. Sementara sebelumnya Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan memecat Surya Dharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum P3. Pemecatan ini terkait status tersangka Surya Dharma Ali dalam kasus korupsi dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Keputusan pemecatan Surya Dharma Ali diambil pengurus harian DPP P3 dalam rapat yang berlangsung Selasa malam dan baru berakhir Rabu dini hari di kantor DPP P3 Jakarta. Bahwa karena keperluan Ketua Umum SDA untuk berkonsentrasi menyelesaikan persoalan hukum perlu diberikan ruang dan waktu yang leluasa dengan memberhentikannya sebagai Ketua Umum. Dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka DPP Partai memberhentikan Pak Surya Dharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai, dan sekaligus atas kemenangan yang diberikan anggaran rumah tangga pasal 12 ayat 1 tentang penunjukan lowongan jabatan Ketua Umum, dengan dihadiri para pimpinan majelis, DPP Partai telah menunjuk Bapak Haji Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas. Ya, langsung saja kita mulai dialog di Prime Time Talk kita kali ini. Pak Ainur, Pak Aunur, ini kok P3 jadi partai pecat-pecatan sini, gimana nih Pak Aunur? Sebetulnya siapa yang berhak memecat itu masyarakat juga bingung sekarang. Ya, tidak boleh bingung. Ketika Ketua Umum kami Pak Surya Dharma Ali itu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada bulan Mei, kurang lebih hampir 4 bulan yang lalu, ya, terkait dengan kasus dana haji. Kami semua sebagai pengurus dan kader P3, kami sangat prihatin sekali. Nah, kemarin rapat tanggal 9 itu tahap awal itu kami, ya, dari pengurus harian ada kurang lebih 35, memohon kepada Pak Surya Dharma Ali untuk lebih fokus mengurus kasus hukumnya, sehingga partai ini tidak terbawa atau terkait. Suatu misal, kalau ada pemeriksaan disebutkan bahwa Surya Dharma Ali tersangka kasus dana haji, Ketua Umum Partai Persatuan P3. Nama partai tetap di bawah gitu ya? Ya, jadi kami sebetulnya memohon kepada beliau untuk berlegowo, berlapang dada,
ya. Bukan kami semua itu tidak suka sama beliau, tapi partai ini harus betul-betul lepas. Ya. Tapi ini semua sudah diatur dalam ADART tentunya ya, mengenai bagaimana mekanisme, lalu kemudian juga bagaimana ketika seorang salah satu kader menjadi tersangka dalam sebuah kasus korupsi itu sudah diatur dalam ADART. Ya, sudah ada di dalam harus mengundurkan diri. Di dalam ART pasal 10 itu disebutkan ketika orang yang mengundurkan diri karena meninggal berhenti dengan sendirinya, ada poin yang mengatakan bahwa yang menurunkan derajat partai, ya, mencemarkan nama baik partai lah begitu ya. Jadi kami sebetulnya bukan merendahkan sebagai status TSK-nya, tapi demi kebaikannya, sebaiknya ini yang bisa ditempuh. Pak Unur, kalau kita tarik mundur begitu ke belakang sebelum Pilpres terjadi begitu, ternyata P3 juga sempat kemudian sedikit terjadi kisruh juga di dalamnya, ini terkait karena keputusan Pak Surya Dharma Ali kemudian merapat ke kubu Prabowo. Nah, yang sekarang ternyata ada kasus lagi, kemudian ada kasus, kemudian ini dijadikan alasan untuk kemudian melengsarkan dari Pak SDA. Ini sebetulnya yang mana sih Pak, kalau boleh tahu? Jadi begini, bukan karena ini ada kasus dijadikan alasan untuk melengsarkan, bukan. Jadi yang pertama kisruh dulu, itu sudah selesai. Ya. Perbedaan pendapat di Mukernas kemudian selesai di Rapimnas. Nah, ketika Rapimnas, semua pandangan DPW dan lain sebagainya akhirnya mengarah ke calon presiden nomor 1. Kita semua sepakat ada di koalisi merah putih dan sampai saat ini ya, sampai saat ini. Nah, kemudian ini sudah selesai. Jadi sampai saat ini tetap fix di koalisi merah putih. Ya. Dan yang bukan jadi alasan karena situasi ini tadi untuk menyelamatkan supaya Pak Surya ini lebih fokus, partai juga tidak terbebani ya, sehingga jalannya partai ini bisa lebih baik. Baik, kita ke Pak Kodari. Pak Kodari, kalau kita lihat ini sebetulnya masalah internal partai ataukah juga mungkin ini ada kaitannya dengan pemerintahan baru yang akan datang nih Pak? Bisa dua-duanya ya. Jadi pertama, kalau orang mau sinis, orang akan mengatakan bahwa memang P3 ini sejarahnya partai dengan sejarah konflik gitu. Jadi P3 partai ini dengan segala dengan sejarah jadi konflik. Jadi partai pecat-pecatan memang. Partai pecat-pecatan memang semenjak zaman Orde Baru. Dulu zaman Orde Baru itu ada satu tokoh P3 yang terkenal sekali urusan pecat-pemecat, namanya Haji Naro. Gitu ya. Jadi P3 itu bertahun-tahun konflik. Tapi konfliknya yang sekarang itu beda dengan yang dulu. Kalau dulu konflik yang terjadi adalah antara unsur Masyumi dengan unsur Nahdlatul Ulama. Seperti diketahui bahwa P3 ini dulu adalah partai yang difusikan dengan paksa oleh Orde Baru. Jadi ada partai Masyumi, ada partai NU, itu digabungkan menjadi P3. Karena ini ada minyak, ada air, jadi susah ketemunya gitu. Jadi selalu ada saja alasan. Tapi sekarang bentuknya sudah beda dong P3 ya. Sebetulnya belakangan ini P3 itu warnanya sangat dominan NU begitu. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya ya, Surya Dharma Ali NU, Romi Hurmuzi NU, Lukman Hakim Saifuddin NU, Pak Unur P3. Jadi intinya apa unsur yang dominan di P3 itu adalah NU. Jadi sebetulnya ini bukan soal latar belakang lagi yang menjadi penyebab apa. Justru latar ke depan jangan-jangan. Ya, latar ke depan betul sekali. Latar kekinian dan latar ke depan begitu. Latar kekinian dan latar ke depan. Kalau latar kekinian yang menonjol dari kubunya katakanlah Pak Emron ya, Pak Emron dan kawan-kawan, ada Romi, ada Pak Unur. Ini kan persoalan bahwa Pak SDA sudah terkena kasus hukum begitu. Nah, kalau menurut saya ini alasan yang sangat jelas dan sangat logis. Ya. Problemnya adalah di P3 tidak seperti Partai Demokrat. Di Partai Demokrat sudah jelas ada aturan, hitam di atas putih. Dan bahkan ada yang namanya tanda tangan fakta integritas. Begitu seseorang TSK, siapapun dia harus mengundurkan diri. Tapi kalau di P3? Nah, di P3 tidak ada. Setahu saya tidak punya. Yang saya lihat itu yang ada di ADART itu adalah pernyataan kalau menurunkan harkat martabat gitu. Partai. Tafsirnya kan bisa luas, kualitatif begitu. Nih, Pak Unur, P3 kan Pak Surya Dharma bisa mengatakan misalnya bahwa ini kan saya jadi masalah, misalnya ini kan baru TSK belum tentu terbukti, misalnya begitu. Atau saya belum berkekuatan hukum tetap begitu. Jadi ini jadi persoalan. Kalau saya melihatnya memang ini sudah ketika ditetapkan sebagai TSK dari KPK, sebetulnya kan situasinya sudah cukup jelas ya. Belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa memang ini akan menurunkan martabat dari P3. Artinya kalau dari sudut pandang Anda seharusnya SDA mengundurkan diri saja begitu ya. Pak Unur, betul tidak ada aturannya di P3 yang detailnya?
bukan tidak ada, ya. Yang dikatakan tadi fakta integritas itu belum ada. Tapi kalau di pasal ART pasal 10 ya, itu dibaca di situ itu ada. Nah, sekarang kembali kepada posisi status hukum TSK. Ya. Saya melihat bahwa hampir semua masyarakat tahu bahwa tersangka itu merupakan suatu status hukum yang susah untuk bisa tampil ke depan. Baik. Ya. Sehingga ini akan membelenggu kegiatan-kegiatan rutin. Tidak mungkin seorang TSK akan dengan gagahnya bicara di depan. Ya, sebetulnya nggak usah jauh-jauh, Pak. Jangankan B3 sendiri, yang notabene adalah memang mengusung institusi partai. Di Koalisi Merah Putih pun kan sudah dalam proses kampanye kan beliau sudah tidak ada. Kenapa? Koalisi sendiri merasa bahwa kalau ini ditaruh, ditampilkan, ini kan menjadi negatif faktor. Gitu. Ada menyinggung soal koalisi, Pak Kodari. Koalisi Merah Putih ini kan ibaratnya ya apa? Bukan rumahnya beliau sendiri. Koalisi Merah Putih itu kan gabungan partai-partai. Dan yang nyalon juga bukan orang P3, tapi orang partai lain. Itu saja dikasih pinggir. Oke, Pak Kodari, kita juga ingin tahu. Tadi Anda mengatakan bahwa ini ada latar belakang kekinian dan juga ada latar belakang ke depan begitu ya. Nanti kita singgung setelah jeda yang satu ini Pak Kodari dan juga Pak Unur.